Seperti yang tadi saya mention, jadi setiap pembelajaran itu always saya mulai dulu ice breaking sebelum pembelajaran dimulai itu sendiri. Mungkin hal itu dan hal tersebut itu anak-anak sudah excited, antusias gitu untuk belajar bahasa Inggris. 1 tambah 1 kan? 2. 2 tambah 2? 4. 4. 5 tambah 5? 10. 7 tambah 7? 14. Salah. Saya goblok atau bagaimana, Kak? Menteri kita kemarin, Pak Nadiem Makarim telah menciptakan sebuah program yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat bermanfaat, berdampak sebagai untuk saya sebagai mahasiswa sendiri, karena dengan program tersebut saya bisa keluar dari zona nyaman saya sendiri, di mana saya sendiri sebenarnya, Kak, saya introvert. Halo seluruh pemirsa BKM News, Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan pastinya bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Alika dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini lagi-lagi saya kehadiran bintang tamu yang spesial setiap harinya. Di samping saya sudah bersama dengan mahasiswa dari Universitas Bosowa, jurusan Sastra Inggris, yang tentunya di sini kita akan sharing-sharing bersama terkait bagaimana pengalaman-pengalaman beliau dalam meraih apa yang diinginkan namun baru tercapai saat ini dengan perjuangannya yang keras tentunya dan menorehkan hasil yang sangat luar biasa sampai sekarang. Katanya beliau dengan program kampus mengajar kemarin yang beliau ikuti sekarang sudah jalan 2 tahun mengajar di salah satu sekolah, dipercayakan mengajar loh, walaupun sekarang masih status sebagai mahasiswa. Nah, saya sudah penasaran sekali dengan bintang tamu saya yang kali ini. Mari kita present bersama. Halo Muhammad Arfa M. Ya, betul. Halo semua. Gimana kabarnya hari ini, Arfa? Very good. Very good. Kentara anak sastra Inggris ya. Very goodnya karena apa nih? Why? Kalau saya sendiri sih karena cuaca hari ini ya cukup cerah banget. Berarti kalau nggak cerah kamu nggak very good? Iya, karena kan kalau mau keluar kan nggak bisa karena hujan. Terkendala lebih tepatnya. Oke, hujan hanya membasahi tak menghalangi. Oke, yang lainnya dong. Kalau selain karena cuaca yang baik, kamu feelingnya good saat ini karena apa lagi? Karena look saya juga sekarang sedikit membuat saya percaya diri. Asik, terus itu aja? Mungkin itu. Nggak pekanya, maksud saya karena diundang di sini atau bagaimana? Tapi senang kan? Senang banget. Oke. Pertama kali datang ke sini? Iya, betulan ini jadi first time saya ikut siaran. Oh gitu. Gimana perasaannya? Deg-degan atau kayak mau pulang atau gimana? I will good. Oke, good aja ya. Yeah. Kamu taunya kayaknya good saja. It's okay. Oke, Arfa. Kamu katanya masih mahasiswa Sastra Inggris di Universitas Bosowa. Semester berapa itu? Iya, jadi teman-teman perkenalkan nama saya Muhammad Arfa. Saat ini saya berkuliah di Universitas Bosowa, tepatnya di jurusan Sastra Inggris, berada di semester 6. Oh, semester 6. Kamu asli orang mana, Arfa? Saya kebetulan Goa Pride. Oh, Goa Pride. Asli Goa ya berarti ya? Betul. Berarti kamu bukan anak rantau ya yang kuliah di Makassar. Tapi jauh juga ya dari Goa ke kampus. Berapa lama? Berapa jam? Kalau macet sih ya sejaman, kalau enggak 40 menitan lah. Lebih sering dapat macet atau tidak? Macet. Berarti terlambat ke kampus ini karena dapat macet. Seharusnya dari subuh-subuh. Enggak juga sih, karena sebelum berangkat itu 1 jam sebelum perkuliahan dimulai. Oh iya, tenang nih. Santai-santai. Oke, Arfa. Sekarang sudah semester 6 di Sastra Inggris, sedikit lagi mau jadi sarjana. Oke, luar biasa. Sekarang kesibukannya apa aja nih, Arfa? Oke, jadi selain berkuliah ya? Iya, jadi halo teman-teman. Saat ini saya juga selain sebagai mahasiswa, saya juga berstatus sebagai pengajar di salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Goa, dan saat ini juga menjabat sebagai Duta Pendidikan Sulselbar tahun 2024. Oke, luar biasa. Nah, itu tadi yang saya opening di awal, bahwa kamu ini selain sebagai status mahasiswa, tapi sekarang juga bisa disebut sebagai guru juga ya. Karena katanya sudah jalan 2 tahun, kamu betul. Mengajar berkat dari program kampus mengajar kemarin. Berarti kamu ini, Arfa ini, waktu di sekolah itu,
kayak guru-gurunya menaruh hati ke Arfa sehingga dipanggil ya? Kayak gitu ya? Kok bisa sih, ceritanya kayak gimana sih sehingga kamu ini Arfa ikut program kampus mengajar itu kan hanya sementara ya? Iya, tapi betul. dipanggil sampai sekarang sudah 2 tahun. Gimana tuh? Oke, jadi sedikit cerita juga. Jadi Oke. Kampus Mengajar itu teman-teman bagian dari program Kampus Merdeka itu sendiri. Di mana program Kampus Merdeka ini juga sebenarnya terbagi 2 lagi, Kak. Ada program yang flagship, ada juga mandiri. Nah, kemarin saya tuh ikut di program flagship yang Maksudnya itu kayak gimana? kalau flagship itu sendiri apa ya? Dia full 100% di cover sama pemerintah, betul. Oh, itu sejak kamu semester berapa? Sejak semester 3. Nah, Oke. kemarin di semester 3 itu saya ikut program yang namanya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi saya tuh bertukar dengan mahasiswa lain di kampus mereka. Jadi kemarin mana saya ditempatkan di Jakarta. Kampus apa? Lebih tepatnya di Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI. Oke. Dengan jurusan yang sama? Nah, enaknya di program Kampus Mengajar ini, Kampus Merdeka. Iya, Kampus Merdeka ini. Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Oke. Iya, lebih tepatnya. Itu kita dibebaskan untuk memilih beberapa jurusan. Jadi kemarin itu aku ngambil 6 jurusan lebih tepatnya. 6? Iya, betul. Emang minimal berapa? Maksimal berapa? Bebas sih, sesuai Bebas. SKS kita itu terpenuhi. Oke. Jadi kemarin tuh aku ngambil di beberapa jurusan, ada dari PG PAUD, ada dari ilmu komunikasi, ada dari jurusan saya sendiri, sastra Inggris, ada juga dari sastra Jepang. Terus yang terakhir itu ada juga dari bimbingan konseling, BK. Oh, itu full di cover sama pemerintah? Iya, betul. Oh, oke. Jadi sedikit informasi juga teman-teman, di program Kampus Merdeka ini tuh kita dapat uang saku. Oh. Iya, per bulan itu. Semenjak kamu di Jakarta itu kamu dapat uang saku. Berapa Iya, bulan betul. di Jakarta? 5 bulan, 1 semester. Oh, sebentar. Oke. Oke, lanjut. Terus itu biaya pesawat kita pulang balik itu ditanggung juga sama pemerintah. Oke, pokoknya sisa Bawa laksanakan diri. tugas, Iya, bawa diri laksanakan Iya, tugas. betul. Wah, luar biasa. Oke, lanjut. Selanjutnya itu selesai saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Kemarin saya lanjut langsung di program Kampus Mengajar. Nah, di sini sebenarnya cukup menarik karena saya sendiri kan bukan dari jurusan pendidikan. Pendidikan, Iya, oke, betul. betul. Tetapi enaknya di program Kampus Merdeka ini tuh kita diberikan kesempatan untuk mengasah skill di luar keilmuannya kita, seperti itu. Terus di program Kampus Mengajar ini juga jujur pertama kali saya terjun di sekolah penugasan itu cukup nervous. Oke. Iya, dan karena kan saya bukan dari pendidikan, jadi saya belum Terbiasa? Iya, terbiasa lebih tepatnya. Oleh karena itu di program Kampus Merdeka ini juga program Kampus Mengajar ini juga sebelum kita terjun ke lapangan ada namanya pembekalan, Kak. Jadi training dulu ya? Iya, betul. Jadi kita diberikan dulu pembekalan yang nantinya tuh pembekalan nanti digunakan untuk saat kita terjun ke lapangan. Nah, oke. Seperti tadi yang waktu kamu pertukaran mahasiswa itu, di Kampus Mengajar sendiri, itu juga dibiayai sama pemerintah? Iya, betul. Jadi, dapat uang saku juga? Iya, betul. Oh, wow, dan itu enak per ya? bulan selama 1 semester. Oke. Nah, kamu waktu ikut Kampus Mengajar ada seleksi juga nggak atau gimana? Ada banget, Kak. Jadi di program Kampus Merdeka ini ada tentunya seleksi yang harus diikuti dulu sebelum kita terjun ke penugasan masing-masing. Kemarin di program Kampus Mengajar itu ada namanya survei kebinekaan, di mana survei kebinekaan itu salah satu tes yang wajib kita ikuti di program Kampus Merdeka. Nah, ada juga tes tes apa namanya kemarin? Itu mirip-mirip kayak kita di tes literasinya kita, numeriknya kita juga, hitung-hitungnya lah. Seperti itu, Kak. Jadi kamu dites itu. Kamu Iya. sekali daftar aja langsung lolos? Alhamdulillah, iya. Oh, Langsung lolos. di kampus kamu ada berapa yang ikut Kampus Mengajar, Pak, kala itu? Untuk itu sih, kemarin ya, semua itu di angkatan saya. Kebetulan saya angkatan 7, kemarin di program Kampus Mengajar. Di kampus saya tuh kurang lebih ada 20-an deh, kalau nggak salah. 20-an? Iya. Itu satu universitas atau per fakultas? Satu universitas. Satu universitas? Iya. Wow, dari sekian banyak pendaftar juga ya? Iya, betul. Saat itu ada berapa pendaftar kira-kira? Kayak yang kamu tahu nih?
seluruh Indonesia aja enggak sih Kak? Oh, seleksinya seluruh Indonesia? Iya betul, jadi program kampus gitu. Merdeka ini tuh Kak sebenarnya dikhususkan untuk seluruh mahasiswa selagi kampus tersebut atau universitas tersebut itu dinaungi oleh Kemendikbudristek. Oh iya, betul. Oke. Seperti itu. Jadi kamu ikut itu, alhamdulillah dari seluruh Indonesia, kamu jadi 20 di antara yang di kampus kamu ikut kampus mengajar. Iya, betul. Nah, ini yang paling menarik. Katanya pada saat kamu ikut kampus mengajar selama 1 semester itu, setelah selesai semua tugas kamu dipanggil nih sama guru di sana untuk ngajar, padahal kamu kan masih status mahasiswa. Gimana sih ceritanya? Apa sih yang kamu lakukan? Apa baca-baca tak? Apa yang kamu lakukan sehingga di sana gurunya tidak mau kehilangan dirimu? Untuk itu sih saya nggak bisa komentar sih, tapi dari pandangan saya sendiri sih Kak. Kalau saya sendiri mungkin kembali lagi, saya sebenarnya suka anak-anak juga sih sebenarnya. Jadi kalau di dalam kelas itu bisa dibilang saya nggak terlalu kaku sama siswa. Jadi sebelum pelajaran itu ada games dulu namanya ice breaking. Jadi saya bangun fokusnya mereka dulu sebelum kita masuk ke materi. Seperti itu. Terus juga di kemarin selama penugasan itu juga saya menjalankan beberapa program kerja namanya. Yang tentunya mungkin dari pihak sekolah itu memberikan cukup berdampak bagi mereka, oleh karena itu mungkin itu jadi alasannya mereka ya untuk tetap memberikan saya kesempatan untuk apa tuh hal yang kamu lakukan sehingga kayaknya berdampak deh itu apa? Nah, seperti yang tadi saya mention, jadi setiap pembelajaran itu always saya namanya mulai dulu ice breaking sebelum pembelajaran dimulai itu sendiri. Mungkin hal itu dan hal tersebut itu anak-anak sudah excited, antusias gitu untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemarin juga itu di program kampus mengajar ini juga kita itu sebelum menyelesaikan penugasan kita juga harus menyelesaikan tugas akhir namanya. Jadi kemarin itu saya membuat sebuah jurnal, di mana jurnal itu saya bahas tentang apakah anak-anak ini lebih menyukai bahasa Inggris setelah kami datang di sekolah tersebut, dan ternyata dari hasil survei yang saya berikan ada 70% dari skala 1 sampai 100 ada 70-an anak-anak sudah lebih antusias dari sebelum-sebelumnya. Oke, berarti mereka suka nih ya sama kamu. Kenapa sih kamu nggak ambil jurusan pendidikan saja? Tadinya kan kamu nervous nih karena bukan dari pendidikan. Bagaimana nih caraku nanti bisa ajar kah? Tapi ternyata kamu luar biasa. Kamu dapat skill dari mana sih, Arfa? Nah, di program kampus mengajar ini sendiri kan kita diberikan pembekalan ya Kak. Nah, di pembekalan itu kita bakalan diarahkan bagaimana kita menghandle atau bagaimana manajemen kelas itu, lebih tepatnya sih manajemen kelas. Terus itu bagaimana kita tekniknya mengajar di dalam kelas. Nah, ada namanya pendagogi kalau nggak salah. Itu teknik mengajar kita dalam kelas itu. Itu diberikan dan pematerian juga langsung dari kementerian Kak, kebetulan. Jadi kami kemarin disatukan dalam satu Zoom seluruh Indonesia, dan kami tuh diberikan pembekalan mengenai bagaimana sih cara mengajar, bagaimana menghandle siswa dalam kelas, terus bukan hanya dalam kelas sih, bagaimana kita bisa berperan sebagai temannya siswa itu. Iya. Jadi seperti itu. Berkat dari pembekalan itu, terus kamu juga jiwanya memang suka anak-anak. Iya, betul. Jadi kalau orang dewasa nggak suka? Beda cerita Kak. Oke, beda cerita. Kali ini dalam hal mengajar ya. Iya, SMP ya, kelas berapa tuh? Kebetulan saya tuh dikasih kesempatan mengajar kelas 1 kebetulan. Kelas 1 SMP. Ya, Oke. Nah, saya mau dong sedikit, saya penasaran kenapa itu anak-anak SMP di sana bisa terpincut ya? Kayak serasa senang ya. Gimana, siapa tahu anak-anak siswa-siswi tak menonton ya Pak Arfa ya. Bagaimana kalau kasih ice breaking sedikit dong, saya penasaran nih. Oke, kalau ice breaking yang paling sering saya berikan itu namanya itu muter-muter. Nah, muter-muter nama ice breakingnya. Nggak mungkin muter-muter di sini toh. Yang lain dong. Enggak sih Kak. Oke, gimana? Nama gamesnya memang muter-muter. Jadi aku tuh kasih clue ke mereka.
kayak contoh 14 tambah 14 kan 28. eh 7 tambah 7. Cosplay jadi anak SMP Ya. dulu. Oke. 7 Oke. tambah 7 14. Salah. Iya kah? Oke, kita kembali lagi ke clue-nya itu muter-muter. Oke. Oke, 1 tambah 1 kan? 2. 2 tambah 2? 4. 4. 5 tambah 5? 10. 7 tambah 7? 14. Salah. Saya goblok atau bagaimana kak? Jadi jawabannya itu 2. Kenapa 2? Nama game-nya itu muter-muter. Coba lihat jam. Oh, kembali gitu. Iya, tadi kan 7 tambah 7 14. Kalau di jam itu format 24 jam itu, 14 itu di jam 2. Oh, jam 2. Oh, iya. Seperti itu. Saya goblok. Ya, tidak. Seperti Iya, itu ya. Jadi mereka senang ya. Iya, excited oh, gitu. iya. Jadi kayak bermain ini Kak Arfa, nggak belajar terus Ki ya. Dipanggil Bapak atau Kak ini? Kebetulan saya nggak mau dipanggil Bapak, saya dipanggil Mister atau Sir. Oh, Mister atau Sir. Iya. Oke, Mister. Jadi kayak gitu ya yang kamu Iya, lakukan. Nah, itu bisa menjadi referensi bagi calon-calon guru di luar sana ya. Ini ada sedikit lah informasi berkat dari kamu dapatkan training ya pada saat kampus mengajar, dan memang yang kamu lakukan itu ada hasilnya. Buktinya sekarang kamu jalan 2 tahun sudah mengajar di salah satu sekolah SMP Negeri 2 Patalasang, dan sampai sekarang masih tetap mengajar Masih. walaupun kuliah. Gimana kamu atur jadwalnya? Kalau itu sendiri, nah enaknya di sekolah penempatan aku tuh Kak, aku diberikan kebebasan untuk mengatur sesuai, misalkan di kampus kan aku masih ada jadwal kuliah nih. Nah di sekolah itu aku dikasih kebebasan nentuin harinya. Oh gitu. Iya, jadi Wah, mereka enak welcome sekali ya banget. kamu ya. Udah dikasih kesempatan sana, terus dikasih nentuin harinya. Ya karena kan memang kamu sudah bilang kan dari awal kamu Iya. mahasiswa apa. Digaji nggak sih Arfa? Bener, aku dapat upah. Dapat Iya, juga. dapat. Wow, keren, luar biasa. Jadi dalam 1 minggu tuh kamu ngajarnya setiap hari? Enggak, aku ngajar cuman di 3 hari doang. 3 hari doang. itu cukup berat sebenarnya karena aku dikasih 6 kelas sama guru di sana. Oke, tapi masih mampu kan? Mampu. Jadi semenjak kamu mengajar ini, kamu nggak kepikiran mau pindah jurusan atau gimana? Tidak. Nah, setelah ikut program kampus mengajar nih Kak, aku jadi excited di dunia pendidikan. Nah, habis nanti aku after graduation itu, aku mau rencana lanjut S2? Enggak. Apa? Nah, kalau kita mau ngajar itu Kak, ada di sekarang untuk sekarang ada namanya program profesi keguruan. PPG gitu? Ya, betul. Ya, saya tahu kan. Oke. Nah, saya rencana mau lanjut itu karena ke depannya karir saya mau di bidang pendidikan. Oke, luar biasa Mister Arfa ya. Jadi sekarang nggak ada jadwal ngajar? Ada tadi? Nggak ada sih Kak, hari Rabu nanti. Oke. Kamu mau bilang apa terkait program pemerintah kampus mengajar? Berkat kampus mengajar ini, kamu sekarang dapat kesibukan yang lain lah. Terus dapat upah lagi, ketemu anak-anak. Pasti banyak fansnya ya di SMP Patalasang ini ya. Kamu mau bilang apa kira-kira Arfa? Oke, kalau dari saya sendiri, aku mau ngucapin terima kasih kepada menteri kita kemarin, Pak Nadiem Makarim, telah menciptakan sebuah program yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat bermanfaat, berdampak sebagai untuk saya sebagai mahasiswa sendiri, karena dengan program tersebut saya bisa keluar dari zona nyaman saya sendiri, di mana saya sendiri sebenarnya Kak, saya introvert. Ya, betul. Nah, karena kan kalau kita ngajar ini harus pakai topeng dulu ceritanya. Kita harus jadi ekstrovert dulu di matanya anak-anak. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi Gitu ya? Iya, jadi hal tersebut itu buat saya keluar dari zona nyaman. Jadi saya cukup sangat-sangat berterima kasih. Semoga aja sih di program kampus mengajar program Kampus Merdeka ini dilanjutkan sama menteri kita yang sekarang yang baru banget dilantik. Oke, Mister Arfa luar biasa. Nah, fun fact-nya tadi itu pemirsa, bahwa Arfa ini ternyata kamu introvert ya dulu ya. Iya. Dan katanya karir kamu dimulai sejak kamu kuliah kayak gitu. Waktu sebelum kamu kuliah, kamu tidak sama sekali ikut apa-apa. Tidak. Iya, Waktu betul. di masa kuliah kamu banyak ikut. Iya. Dan sekarang akhirnya aktif banget. Dan sekarang percaya diri untuk tampil di depan kamera.
nanti Amin. ditonton sama semua pemirsa Berita Kota Makassar. Terakhir deh, saya memberikan kesempatan kepada Arfa yang mungkin memberikan closing statementnya kepada pemirsa di luar sana terkait bagaimana cara kamu motivasi mereka dong, Arfa. Walaupun banyak mungkin yang seperti kamu yang dulunya introvert dan sekarang bisa seperti kamu juga karena kamu punya mimpi itu dan sekarang bisa kamu buktikan. Boleh, Arfa? Oke, kalau dari aku sendiri ya teman-teman, aku punya apa ya? Apa istilahnya? Lupa lagi. Apa sih itu? Aku punya Uang? enggak, punya yang bisa aku pegang dari diri aku selama ini itu aku punya namanya itu kalimatnya do my best. Kamu punya apa namanya moto begitu? Iya, moto Okay, do my best itu kita lakukan yang terbaik aja dulu. Untuk hasil itu belakangan. Karena apapun yang kita lakukan sekarang itu bakalan menjadikan diri kamu di masa depan ke depannya. Jadi selagi kita punya kesempatan dan kita punya ruang, lakuin aja dulu, hasil itu di belakangan menurut saya. Oke, jadi itu yang terus kamu lakukan sampai saat ini sehingga kamu bisa jadi Mr. Arfa yang sekarang ini. Kayak gitu ya Arfa ya. Itu intinya gitu yang pemirsa, di underline do the best. Do my best. Do my best. Oke, lakukan saja. Kalau masalah hasil nantilah dipikir. Kan masih masih jauh ya. Satu lagi Kak. Oke. Survive aja ke depannya. Survive aja terus ke depannya. Pokoknya terus semangat aja ya Arfa ya. Terus jangan lupa dibarengi dengan doa. Betul sekali. Terima kasih Mr. Arfa sekali lagi atas kesempatannya kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan prestasi-prestasi kamu yang terbaru. Amin. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, seru sekali itulah tadi sharing-sharing aku bareng Arfa yang sekarang sudah menjadi mahasiswa juga pengajar di salah satu SMP di Goa. Tentunya itu bisa kalian jadikan inspirasi pemirsa Berita Kota Makassar agar kelak bisa menjajaki apa yang dicapai oleh Arfa yang dulunya seorang introvert dan sekarang alhamdulillah sudah bisa mendapat prestasi yang luar biasa. Untuk berita terupdate lainnya jangan lupa subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar, dan berita tadi akan dicetak di harian Berita Kota Makassar dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga saya Muhammad Arfa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.